Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Satuan Polairut Polres Situbondo menebar ribuan benih ikan lele, bibit cabai, dan komoditas pertanian lainnya. Langkah itu sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Komoditas pertanian dan perikanan yang ditebar di seputar pos Polairut Pelabuhan Kalbut Situbondo itu menggunakan media polybag. Sementara untuk benih ikan lele memanfaatkan 2 kotak kolam yang sengaja dibuat dengan terpal plastik. Kegiatan ini juga sebagai motivasi kepada masyarakat sekitar, yakni dengan memanfaatkan pekarangan kosong di sekitar rumahnya sehingga tercipta pekarangan pangan bergizi atau pekarangan pangan lestari. Pemanfaatan pekarangan untuk menanam tanaman bergizi ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Selain itu, Kasat Polairut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa mengatakan bahwa kegiatan ini juga ditujukan sebagai edukasi kepada masyarakat untuk kreatif memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Dalam waktu 3 bulan ke depan, ikan lele yang ditebar saat ini dapat berkembang dan dipanen, sehingga manfaatkan untuk kebutuhan pangan masyarakat yang tinggal di sekitar pos Polairut Polres Situbondo. Kepulauan Riau melaksanakan acara groundbreaking dan peletakan batu pertama untuk pembangunan dapur sentra pangan dan pengolahan gizi atau SPPG di Batam pada Rabu 12 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari program ketahanan pangan Polda Kepulauan Riau untuk meningkatkan ketersediaan pangan bergizi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Hadir dalam kegiatan ini Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin yang didampingi Ketua Bayangkari Daerah Kepri Nyonya Deta Asep Safrudin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Irwasda Polda Kepulauan Riau, dan para pejabat utama Polda Kepulauan Riau, serta para pengurus Bayangkari Daerah Kepri dan para stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini. Dapur SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 55 x 28 meter dengan luas bangunan 20 x 20 meter. Dalam acara ini juga dilakukan penaburan benih ikan di kolam bioflok sebagai langkah pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan. Sebanyak 700 ekor benih ikan nila ditebar di 10 kolam, sehingga total benih yang ditebar mencapai 7.000 ekor. Ditambah dengan 1.000 ekor ikan mas, program ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan bahan baku untuk dapur SPPG secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hasil budidaya ikan yang sehat dan berkualitas. Kami dari Polda Kepulauan Riau melaksanakan groundbreaking dapur untuk kesiapan makan bergizi gratis. Di mana dapur ini kita bangun di atas lahan milik Polda Kepulauan Riau. Dan Polda Kepulauan Riau sesuai dengan tunjuk dan arahan Mabes Polri, kita kebagian untuk mendukung Badan Gizi Nasional sebanyak 2 dapur. Di mana 1 dapur dikelola oleh Yayasan Bayangkari Polda Kepri, 1 lagi dikelola oleh Yayasan Bayangkari Polresta Barelang. Per dapur itu kita mengcover 3.000 pack per hari. Jadi 2 dapur 6.000 pack. Hari ini groundbreaking, mudah-mudahan bulan Juni nanti kita bisa operasional. Kemudian untuk spesifikasi maupun arahan itu semua dikontrol oleh Badan Gizi Nasional, termasuk pembiayaannya semua di-cover oleh Badan Gizi Nasional. Kita sebagai pelaksana dalam mendukung kegiatan makan bergizi gratis tersebut. Kemudian yang kedua, hari ini juga kita sekaligus melakukan penaburan benih ikan, di mana kami dari Polda Kepri didukung oleh teman-teman dari dinas terkait Provinsi Kepulauan Riau, membuat bioflok, kemudian juga merevitalisasi
kolam yang ada di Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini kita menabur cukup banyak benih, baik nila maupun ikan mas termasuk lele. Yang nantinya ikan-ikan ini untuk mendukung kebutuhan dari dapur MBG tersebut. Nah, sehingga kita minimal bisa tidak kesulitan mencari bahan atau suplai bahan baku untuk kegiatan dapur yang mengcover 6.000 tersebut. Dalam semangat Ramadan 1446 Hijriah, Polsek Jeruk Legi menggelar kegiatan bakti sosial dengan berbagi takjil, memberikan santunan kepada anak yatim, dan buka puasa bersama. Kegiatan ini berlangsung di Mapolsek Jeruk Legi. Dipimpin langsung oleh Kapolsek Jeruk Legi AKP Badrun, Kapolsek menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan. Kegiatan dimulai dengan apel sore. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Baksos ini adalah bentuk nyata implementasi prinsip prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau presisi yang diusung oleh Kapolri. Polsek Jeruk Legi menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berbagi kebahagiaan dan peduli terhadap sesama. Kapolres Kulon Progo Polda DIY AKBP Wilson Buckner F. Pasaribu melaksanakan bakti sosial untuk masyarakat di TPA Banyuroto, Nanggulan pada Rabu 12 Maret 2025. Bakti sosial ini menjadi agenda rutin untuk mendekatkan Polri kepada masyarakat. Dalam bakti sosial ini terdapat 40 penerima bantuan terdiri dari pekerja TPA, pemulung, dan masyarakat sekitar. Mereka semua merupakan kelompok masyarakat dengan penghasilan kurang dari UMK, sehingga bantuan minimal dapat membantu perekonomian keluarga. Kapolres Kulon Progo Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Wilson Buckner F. Pasaribu menyampaikan bahwa keberadaan bakti sosial juga memiliki fungsi lain. Bakti sosial juga menjadi sarana silaturahmi antara masyarakat dengan Polri, yaitu dalam bentuk silaturahmi dapat membentuk jaringan komunikasi yang kuat di masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Dari tim Humas Polres Kulon Progo Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, mantan Kapolres Ngada AKBP FWLS ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pelecehan seksual anak di bawah umur dan penggunaan narkotika. Nantinya AKBP FWLS akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Polri menindak tegas atas pelanggaran anggota Polri yang diduga terlibat pelecehan seksual dan penggunaan narkotika yang menjerat mantan Kapolres Ngada AKBP FWLS. Usai menjalani pemeriksaan, AKBP FWLS telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditampilkan menggunakan pakaian oranye pada 13 Maret 2025 di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kepala Biro Pengawasan, Penyidikan, dan Pembinaan Profesi, Brigjen Pol Agus Wijayanto menyatakan bahwa Divpropam Polri telah melakukan pengamanan khusus terhadap tersangka dan telah melakukan pemeriksaan secara lanjut. Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran, khususnya yang mencederai kehormatan dan nilai-nilai institusi Polri. Di Propam Polri terhadap perkara ini, setelah ada informasi dari Divhubinter, telah melakukan pengamanan khusus di Propam, dimulai tanggal 24 Februari sampai dengan hari ini tanggal 13 Maret, sehingga 3 minggu di Propam Polri sudah bergerak menangani ini, dengan melakukan langkah-langkah yang tadi disampaikan Pak Karopenmas. Karena ini menyangkut anak, sehingga kita harus betul-betul mendasari ketentuan yang berlaku.
Komisioner Kompolnas Ida Otari dan Ketua KPAI Ai Mariati mengapresiasi atas penanganan pidana yang telah dilakukan Polri terhadap perkara ini. Saya apresiasi kepada Polri, dalam hal ini Pak Kabid jajaran Propam yang sudah dengan cepat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atau yang tersangka sebelumnya atau terduga pelanggar sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Terima kasih kepada Polri dan jangan lupa kami akan terus mengawal proses ini dengan sampai selesai. Saya bersyukur sudah dibuka dengan terang. Tidak ada istilah tidak transparan. Ini yang harus kita lihat sebagai salah satu bentuk kinerja Polri yang saya kira menjawab keresahan publik. Atas perilakunya, mantan Kapolres Ngada telah dijerat pasal berlapis, mulai dari tindak pidana pencabulan terhadap anak hingga pasal tindak pidana penyebaran pornografi. Selain itu, dari penanganan kasus ini merupakan tindak tegas dari kepolisian dalam memberantas pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.